Sugeng siang, berkat dalem. Kula badhe ngaturaken babagan wisata religi wonten tlatah Jawa Tengah. Monggo sami kita bersani sareng-sareng. Dianugerahi alam yang indah, Jawa Tengah juga mempunyai keberagaman agama dan budaya. Masyarakat Jawa Tengah hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menjadi tempat bertumbuhnya berbagai agama. 6 agama besar yang juga ada di Jawa Tengah yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan adanya toleransi, terbukti dari banyaknya tempat peribadatan yang harmonis satu sama lain. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang bisa dilihat keharmonisan tersebut. Wisata religi Jawa Tengah bukan hanya menawarkan keindahannya saja, tetapi menambah pengalaman dan wawasan tempat-tempat tersebut. Berikut adalah wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Gereja Blendok selain digunakan sebagai tempat ibadah, gereja ini menjadi destinasi wisata di kawasan Kota Lama Semarang yang sering dikunjungi wisatawan, yang menjadikan gereja Blendok lebih istimewa dari gereja tua lainnya adalah bangunannya bergaya Eropa klasik. Gereja Blendok berlokasi di Jalan Lejen Suprapto nomor 32 Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utama, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejarah Gereja Blendok. Gereja Blendok adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Gereja Blendok dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu tahun 1753. Gereja Blendok sesungguhnya bernama Gereja BPIB Immanuel. Nama Blendok adalah julukan dari masyarakat sekitar yang berarti kubah. Pura Agung Girinata. Pura ini adalah salah satu pura eksotis yang berada di Jalan Sumbing nomor 12 Semarang. Pura Agung Girinata selain sebagai ritus spiritual juga sebagai ritus sosial. Pura Agung Girinata dibuka sebagai destinasi wisata religi, sehingga tidak hanya umat Hindu saja yang boleh mendatangi pura. Ritus spiritual yaitu pura selain digunakan untuk berdoa, tetap juga digunakan warga sekitar untuk yoga. Sedangkan ritus sosial yaitu pura digunakan sebagai tempat pertemuan, olahraga, dan berkesenian. Sejarah Pura Agung Girinata. Pura Agung Girinata dibangun pada tahun 1968 oleh umat Hindu yang berdomisili di Kota Semarang. Sejarah pembangunan pura tersebut penuh perjuangan, sebab dari yang belum ada menjadi ada, yang dilakukan secara gotong royong bersama umat Hindu di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Selain kaya budaya, tempat wisata religi
Ternyata Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Contoh sumber daya alam yang dihasilkan di Jawa Tengah. Bawang merah dihasilkan di daerah Brebes. Hutan jati di daerah Blora. Durian dihasilkan di Pekalongan dan Purworejo. Perkebunan teh dihasilkan di Wonosobo dan Tegal. Tembakau dihasilkan di Klaten dan Temanggung. Padi dihasilkan di Klaten. Ikan di Semarang, Pati, dan Cilacap. Kambing etawa di Purworejo. Biji besi dihasilkan di daerah Cilacap. Minyak bumi di Cilacap, Cepu, dan Blora. Batu marmer atau batu pualam dihasilkan di daerah Bayan. Tembaga dihasilkan di daerah Tirtomoyo, Wonogiri. Tambang emas di Wonogiri dan Kedu. Salah satu tokoh atau pahlawan lingkungan dari Brebes yaitu Mas Hadi yang dikenal sebagai pahlawan mangrove dari Brebes. Konsistensi dan tekadnya dalam merehabilitasi hutan mangrove sempat diragukan masyarakat, namun kerja kerasnya terbayar setelah Mas Hadi menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden. Mas Hadi yang kini dikenal sebagai pahlawan mangrove adalah sosok yang gigih dalam meyakinkan masyarakat untuk merehabilitasi hutan mangrove. Mas Hadi selalu terpacu untuk memulihkan ekosistem pesisir laut melalui reboisasi mangrove. Kerusakan lingkungan yang parah merupakan pemicu utama penebangan hutan bakau atau mangrove secara masif untuk tambak udang windu, menyebabkan abrasi besar-besaran di pesisir Pantura Brebes. Mas Hadi memulai perjuangan pada tahun 2004 saat pindah ke Dukuh Pandansari, Desa Kaliwi, Kecamatan Brebes. Setelah bergabung dengan Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia, Mas Hadi mengedukasi masyarakat terkait gambaran kerusakan alam yang mengakibatkan abrasi serta solusi untuk menanggulanginya. Proses cukup panjang yang dijalani Mas Hadi bersama masyarakat membuahkan hasil ketika mereka diganjar bantuan 4,35 juta bibit mangrove sehingga banyak lahan warga yang terselamatkan. Perjuangan Mas Hadi pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah dengan penghargaan Kalpataru yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo, dan Mas Hadi juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah melalui apresiasi gerakan 1 miliar pohon dan penghargaannya Dompet Duafa Award kategori pejuang lingkungan. Mekaten kalau wau pawartos babakan wisata religi ugi saged migunani dumateng rencang sedaya berkat dalem.